Ruang surga yang disebut dalam Al-Quran ternyata melimpah di RI. Tahukah kamu, Indonesia punya harta karun alami yang dulu nilainya setara dengan emas, bukan batu mulia atau rempah, tapi kamper. Ya, tanaman yang aroma khasnya ini ternyata punya sejarah panjang dan berharga, bahkan disebut dalam kitab suci Al-Quran. Di ruang surga yang disebutkan dalam kitab suci Al-Quran ternyata melimpah di Indonesia. Hal ini tertuang dalam surat Al-Insan ayat 5 dan 6. Di situ Allah berfirman, sungguh orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas yang bercampurkan air kafur, yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Maksud dari air kafur adalah air kamper atau kapur barus. Menariknya, catatan sejarah menunjukkan bahwa kamper yang disebut di Al-Quran dan beberapa riwayat Nabi Muhammad ada kaitannya dengan Indonesia yang membuktikan besarnya jaringan perdagangan bangsa kita. Kamper atau kapur barus yang ada dalam bahasa Latin dikenal sebagai Dirobalanos aromatica, bukan sekedar pewangi lemari seperti yang kita kenal hari ini. Dulu, kamper adalah tanaman langka, sangat bernilai bahkan dicampur dalam minuman surga menurut kitab suci umat Islam. Tapi uniknya, tanaman ini bukan dari negeri jauh, kamper adalah tanaman asli Indonesia. Ribuan tahun lalu, masyarakat Nusantara bisa dengan mudah menemukannya di hutan-hutan kita. Tidak heran, sejak abad ke-4 Masehi, kamper dari Sumatera, terutama di daerah Barus, sudah menjadi komoditas perdagangan global. Pedagang Arab dan Persia berlayar jauh hanya untuk mendapatkan emas harum ini. Tidak hanya jadi komoditas dagang, kamper bisa membuka jalan bagi masuk ke Islam ke Nusantara. Sedangkan kamper zaman dulu berasal dari pohon kamper bernama Latin Dirobalanos aromatica. Pohon tersebut punya ciri khas yang wangi dan bisa diminum karena menyehatkan tubuh. Bukti sahih lain yang juga diungkap oleh Claude Gulliot dalam baru 1000 tahun yang lalu, yang menyimpulkan ada 3 kawasan tempat kamper tumbuh dengan sendirinya yang perlu diperhatikan, yaitu Sumatera, Semenanjung Melayu, dan Borneo atau Kalimantan. Namun, sejarawan tersebut mengerucutkan secara spesifik lebih lanjut soal lokasinya, yaitu daerah Barus di Sumatera. Terkait penghasilan utama kamper, nama Barus memang sudah dikenal lama dalam dunia perdagangan global. Sejarawan Jajat Baharudin dalam Islam dalam Arus Sejarah Indonesia menjelaskan kota ini sudah menjadi bandar pelabuhan kuno sejak abad ke-1 Masehi berdasarkan catatan ahli Romawi Ptolemy. Biasanya, para pedagang Arab mengunjungi daerah tersebut melalui rute tersendiri. Jajat menduga orang Arab dan Persia tiba di Barus melalui perjalanan langsung dari Teluk Persia, melewati Ceylon, lalu tiba di pantai barat Sumatera. Belakangan, peran penting kamper juga tidak hanya sektor perdagangan, tapi juga religi. Kelak sejarah Indonesia mencatat berkat perdagangan kamper, Islam bisa masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi.